Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Kemarin kita sudah membahas salah satu kontroversi Panji Gumilang, yaitu tentang khotib wanita. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan, silahkan ditonton terlebih dahulu di sini. Nah, kali ini sebenarnya yang akan kita bahas tidak terkait secara langsung ya dengan kontroversi Panji Gumilang tentang salam Yahudi. Nah, kita tahu kemarin atau di beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kesempatan Panji Gumilang mengajak hadirin untuk sama-sama menyanyikan Hefenu Shalom Alaihim, yang memang ucapan ini biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ketika menyambut tamu, ya semacam Assalamualaikum kalau dalam Islam. Ya, maknanya kurang lebih sama. Hefenu Shalom Alaihim bahasa Ibrani, Assalamualaikum bahasa Arab. Nah, karena itulah yang akan kita bahas kali ini tentang bagaimana hukum mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Jadi, bukan salam Yahudi tapi salam kepada orang Yahudi. Kita akan coba baca, sebenarnya banyak dibahas ya, ada dibahas dalam kitab tafsir, kitab hadis, salah satu kitab yang membahas di sini Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari yang ditulis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di kitab ini sebenarnya ada pembahasan yang terkait dengan hukum memberikan salam kepada orang Yahudi. Karena memang dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul Yahuda wan Nasara bis salam." Jangan memulai salam, mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah yang digunakan oleh madhab jumhur sehingga mereka melarang seorang muslim untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, meskipun ada hadisnya, tapi bukan berarti para ulama sepakat. Sama seperti di pembahasan kemarin. Jumhur kebanyakan memang mengatakan tidak boleh. Tapi banyak juga di antara para ulama yang membolehkan. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan hadis la tabda'ul yahuda wan nasara, meskipun ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bukan berarti hadis ini bisa diamalkan, diterima mentah-mentah, kemudian kita nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Tidak. Nah, sehingga disinilah para ulama berbeda pendapat. Nah, misalnya di sini dalam tafsir Al-Qurtubi. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu fi tafsirihi. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya. Qila libni Uyainah. Ibnu Uyainah pernah ditanya, hal yajuzus salam alal kafir, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Qala, Ibnu Uyainah mengatakan, na'am, ya boleh. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalilnya kenapa boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim termasuk orang Yahudi. Nah, ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak juga mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baiklah kepada mereka, berbuat adillah kepada mereka. Nah, ya, salah satunya dengan mengucapkan salam. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Wa qala Ibrahim li abihi. Nah, salah satu juga alasannya kenapa boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau orang kafir secara umum, salamun alaika. Nah, ini dalam surah Maryam ya, ayat 47. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, pada bapaknya yang penyembah berhala, salamun alaika, keselamatan bagimu. Nah, padahal bapaknya Ibrahim kan penyembah berhala ya. Nah, inilah dasar. Qultu al-azharu minal ayati ma qalahu Sufyan bin Uyainah. Yang paling jelas apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Nah, kemudian qala an-Nakhai idza kanat laka hajatun inda Yahudi atau Nasrani fabda'hu bis salam. Nah, kalau kamu ada kepentingan, hajat kepada orang Yahudi atau orang Nasrani, ya nggak apa-apa, ucapkanlah salam kepada mereka. Di sini juga kita bisa baca dalam tafsir At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari, seorang mufassir juga? Qad ruwiya 'anis salaf annahum kanu yusallimuna ala ahlil kitab. Dan diriwayatkan dari salaf, generasi salaf, mereka dulu mengucapkan salam kepada ahlu kitab. Siapa itu ahlu kitab? Yahudi dan Nasrani. Wa fa'alahu Ibnu Mas'ud
bidihkan sahibahu fi tarikihi. Dan ini juga pernah dilakukan Ibnu Mas'ud ketika ada seorang pembesar pada saat itu yang membersamai dia dalam perjalanan. Jadi ibaratnya dalam perjalanan dia ketemu, ya udah dia ucapkan assalamualaikum. Qala Alqamah faqultu lahu. Alqamah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdirrahman, alaysa yukrahu ayyubda'u bisalam? Tidakkah dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Qala na'am. Ya, walakin hakkus suhbah. Akan tetapi ini adalah haknya orang yang membersamai kita. Wa qala wa kana Abu Umamah idzan sarafa ila baitihi la yamurru bi muslimin wala nasrani wala saghir wala kabir illa sallama alaihi. Abu Umamah kalau dia kembali ke rumahnya, kemudian misalnya dia melewati ada orang yang muslim atau orang Nasrani ataupun anak kecil ataupun orang dewasa, pasti dia mengucapkan assalamu alaikum. Jadi tidak pandang bulu mau siapapun selama dia manusia, mau agamanya apa, dia ucapkan assalamu alaikum. Faqila lahu fi dzalika. Kemudian dia juga ditanyakan, oh, kok bukannya dilarang ya mengucapkan salam kepada orang non-muslim? Faqala, kemudian Abu Umamah mengatakan, umirna an nufsyas salam. Kami diperintahkan untuk menyebarkan salam. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, ikhtalafa as-salafu wal khalafu fi dzalika faqala aktsaruhum la yubda'una bis salam. Salaf dan khalaf berbeda mengenai persoalan ini, mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Faqala aktsaruhum, kebanyakan dari mereka la yubda'una bis salam, jangan mengucapkan salam. Wa dhahaba akharun, tapi ada juga yang mengatakan jawaz ibtidaihim kama yuraddu alaihim. Ya, boleh mengucapkan salam, memulai salam kepada mereka, dan juga kalau dia yang mengucapkan salam, orang Yahudi yang mengucapkan salam, ya balas salamnya. Ruya dzalika an Ibnu Abbas wa Abi Umamah wa Ibnu Muhairiz. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abi Umamah. Wa sababul khilaf fi hadhil mas'alah, dan sebab terjadinya perbedaan pendapat ini karena ada hadis yang secara sharih, secara jelas yang melarang untuk memulai salam kepada orang-orang non-muslim, kepada orang Yahudi tadi. Lakin takallama ba'dul ulama fi sihhatihi, tapi sebagian ulama membicarakan kualitas kesahihan hadis tersebut. Jadi meskipun dalam Sahih Muslim, para ulama juga yang melakukan kritik. Khususnya kritik sanad. Apa yang dikritik? Ruwi hadzal hadis al-Imam Muslim fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Min tariq Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari jalur Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Jadi kalau runtutannya itu dari Suhail dulu bin Abi Salih, kemudian dia mengambil dari bapaknya, kemudian bapaknya Suhail ini ngambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah inilah yang menceritakan peristiwa atau menceritakan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuannya Abu Hurairah pernah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, jangan kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih, kalau kalian bertemu salah seorang di antara mereka di jalanan misalnya, maka pepet dia ke jalan yang sempit, jangan kasih jalan. Kemudian وقد عد الحافظ ابن عدي رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت على سهيل bin Abi Saleh litafarrudihi biha. Ini yang menarik. Seorang ulama Al-Hafidh Ibnu Adi rahimahullah menganggap hadis ini adalah hadis mungkar, ya termasuk hadis dhaif ibaratnya. Karena periwayat Suhail bin Abi Saleh itu dia meriwayatkan sendirian. Jadi hadis ini hanya dari dia saja. Fa innahu lam yarwi hadzal hadits ahadun ghair Suhail. Tidak ada hadis yang meriwayatkan yang semacam ini kecuali Suhail saja. Wala yujadu hadzal hadits an Abi Hurairah illa bihadzal isnad. Dan tidak ada hadis yang berasal dari Abu Hurairah kecuali dengan sanad yang ini, ya sendirian. Wa idza tafarrada Suhail bin Abi Saleh bi haditsin fa inna katsiran minal muhadditsin la yaqbiluna tafarrudahu. Kalau ada hadis yang sendirian seperti Suhail ini, tidak ada hadis yang
dari jalur yang lain, maka kebanyakan para ahli hadis tidak menerima hadis yang seperti ini. Karena sendiri, wa in kana thiqah, meskipun dia thiqah, li'annahum wajadu fi ahadihi ba'dal akhta. Para kritikus hadis menemukan di beberapa hadis-hadisnya Suhail ini banyak kekeliruannya, sehingga ya sulit untuk diterima riwayatnya ini. Bahkan ada kritikus yang mengatakan, qala Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi. Hadisnya Suhail ini bisa ditulis tapi tidak boleh dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan patokan pedoman. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat, dan Ibnu Hibban menyebutkan tentang Suhail ini, yukhti'u, dia melakukan kesalahan, kekeliruan. Jadi memang hadis larangan untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani ini, menurut sebagian ulama ini tidak bisa dijadikan patokan, pedoman. Nah, karena ada perawi periwayat yang bernama Suhail bin Abi Saleh, diragukan oleh beberapa ulama jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis. Panjang sebenarnya pembahasannya. Nah, tapi karena waktu, kita batasi waktu, nanti habis kuotanya. Nah, jadi kesimpulannya, hukum mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, salam kepada Yahudi, ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah, sama-sama punya dalil. Jadi jangan katakan orang yang membolehkan itu tidak punya dalil. Sama-sama ada dalilnya. Bahkan dia kritisi hadis yang mengatakan tidak boleh, karena ini bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, dan disebut